Keinformasi emiten pemirsa PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk mengantongi laba bersih sebesar Rp865 miliar di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan laba sebesar 32% ini disokong lonjakan penjualan segmen olahraga dan gaya hidup selama musim libur. PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 32% menjadi Rp865 miliar pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini melesat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba bersih anak usaha PT Mitra Adi Perkasa Tbk ini sejalan dengan peningkatan pendapatan bersih yang naik 15,1% mencapai Rp10,1 triliun. Laba kotor perseroan turut terkerek mencapai Rp4,8 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. Laba usaha perseroan tumbuh signifikan 25,6% menjadi Rp1,2 triliun dengan EBITDA tercatat sebesar Rp2 triliun. VP Investor Relation MAP Group Rati Degianda menegaskan kinerja kuartal kedua didorong oleh pemulihan traffic konsumen pasca Lebaran. Lonjakan kunjungan pelanggan berlanjut sepanjang bulan Mei dan Juni seiring datang musim libur sekolah. Penguatan kapabilitas penjualan multi-channel serta daring dan luring juga menjadi penopang utama ekspansi perseroan. Dalam menghadapi tantangan semester kedua, perseroan tetap mewaspadai dinamika geopolitik serta volatilitas nilai tukar rupiah. Manajemen memprioritaskan disiplin efisiensi operasional melalui pengelolaan persediaan serta pengawasan biaya secara ketat. Strategi fokus pada merek dan kategori berpotensi tinggi diyakini mampu menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Langkah kehati-hatian ini diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemegang saham. Berbagi sumber, IDEX Channel. Sementara itu PT Vale Indonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar $104 juta atau setara Rp1,87 triliun di sepanjang semester pertama tahun 2026. Capaian laba bersih yang melonjak 4 kali lipat ini ditopang kenaikan harga nikel global serta perbaikan operasional tambang. PT Vale Indonesia Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan mencapai $104 juta atau setara Rp1,87 triliun pada semester 1 tahun 2026. Angka laba bersih tersebut melesat 4 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu sebesar $25 juta. Pendapatan emiten berkode saham Inco ini tercatat meningkat 28% menjadi $543 juta dari sebelumnya $423 juta. Kenaikan kinerja keuangan didorong oleh penguatan harga realisasi nikel matte yang naik 21% menjadi $14.491 per ton. Sementara itu EBITDA perseroan melonjak 113% menjadi $196 juta. Dari sisi operasional, produksi nikel matte perseroan pada semester 1 2026 tercatat sebesar 29.773 ton. Meskipun produksi semesteran turun dari tahun lalu, volume produksi pada kuartal kedua 2026 berhasil tumbuh 19% menjadi 16.153 ton. Pemulihan operasional ini terjadi setelah rampungnya proyek pembangunan kembali Tandon Listrik 3. Selain nikel matte, Persero mencatat lonjakan penjualan biji nikel saprolit sebesar 1,96 juta WMT di blok Bahodopi serta 1,35 juta WMT di blok Pomalan. Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto menegaskan perseroan terus mempercepat proyek hilirisasi ekosistem baterai kendaraan listrik. Langkah ini ditandai dengan kedatangan fasilitas utama autoclave untuk proyek HPAL Sambalagi di Morowali. Persero merealisasikan belanja modal sebesar $116 juta untuk mendukung proyek strategis serta menjaga keandalan fasilitas tambang. Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok global bahan baku baterai terintegrasi di Indonesia. Berbagi sumber, IDEX Channel.
Pemirsa, PT Chandra Asri Pacific Tbk membukukan lompatan pendapatan bersih hingga 5,3 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang semester pertama tahun 2026. Sementara pertumbuhan pendapatan sebesar 83,6% secara tahunan. PT Chandra Asri Pacific Tbk mencatatkan lonjakan pendapatan bersih sebesar 83,6% menjadi 5,3 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun 2026. Capaian ini disokong oleh akuisisi strategis Aster Chemical and Energy serta jaringan SPBU ESO. Sementara itu laba bersih perseroan tercatat sebesar 371,2 juta dolar Amerika Serikat dan EBITDA mencapai 802,6 juta dolar Amerika Serikat. Penormalan laba bersih secara tahunan dipicu oleh tingginya basis keuntungan Bargain Purchase Gain pada periode semester 1 tahun lalu. Pada segmen energi, Persero melanjutkan transisi operasional jaringan SPBU ESO serta fasilitas cold storage unit di Pulau Buko. Fasilitas energi tersebut diproyeksikan memberikan tambahan EBITDA sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat per bulan mulai kuartal 4 tahun 2026. Sementara pada segmen kimia, pembangunan pabrik klor alkali ethylene dichloride telah mencapai progres 72% dan siap beroperasi pada tahun 2027. Persero juga menetapkan keputusan investasi final untuk proyek ekspansi ekspor C2 sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat guna memperkuat pasokan regional. Pada segmen infrastruktur, anak usaha TPIA PT Chandra Daya Investasi Tbk memperluas kapabilitas logistik melalui kolaborasi strategis di Krakatau International Port. Pembangunan fasilitas tangki bitumen telah mencapai 75% didukung sandar perdana kapal armada. Selain itu, perseroan juga memperkuat struktur permodalan melalui penerbitan obligasi berkelanjutan 5 senilai 6 triliun rupiah yang mencatatkan oversubscription. Manajemen optimistis integrasi ekosistem energi kimia dan infrastruktur akan menciptakan nilai bisnis jangka panjang secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan infrastruktur strategis pemerintah untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat pedesaan. Kopdes Merah Putih ini dirancang untuk mempermudah warga dalam menjangkau pusat logistik, layanan keuangan hingga akses pasar. Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih menyatakan bahwa setelah pembangunan 30.000 unit koperasi selesai tahun ini, lembaga tersebut harus berperan sebagai pembeli siaga. Dalam skemanya, apabila harga komoditas seperti gabah atau jagung jatuh di bawah harga ketetapan pemerintah, petani dapat menjual hasil panen mereka langsung ke Kopdes. Selanjutnya, koperasi akan menyalurkan komoditas tersebut ke Bulog. Saudara-saudara, sebagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk Kementerian Pertanian dalam memperkuat kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dalam mendukung program makanan bergizi gratis. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan hasil pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan bagi para petani di berbagai daerah. Amran menyampaikan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Amran menambahkan bahwa kerjasama antara Kementan dan BGN akan menjadi fondasi penting dalam menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi program makan bergizi gratis. Sementara di sisi lain, program tersebut juga diyakini dapat membuka pasar yang lebih luas bagi hasil panen petani di berbagai daerah. Kami doakan, kami support seluruh pegawai kementerian, kami minta agar tetap mensupport beliau karena MBG adalah off-taker dari komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani 160 juta orang. Jadi kami satu sisi kehilangan pasti, tidak rela pasti, tetapi demi negara, demi program prioritas Bapak Presiden kita ikhlaskan. Moga-moga MBG bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya dan kami sangat yakin akan lebih baik.